Ya, 1 tahun Jokowi Maruf Amin, sorotan di bidang politik, hukum, dan keamanan begitu tinggi. Sejumlah rentetan kasus yang melibatkan hukum mencuat, mulai dari kasus Joko Chandra, Undang-Undang KPK, pembakaran gedung Vital Negara, kasus Jiwasraya, hingga produk hukum yang memantik kemarahan publik. Lantas bagaimana pemerintah menjawab situasi Polhukam di tanah air saat ini dan juga sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah? Akan dijawab langsung oleh Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, kita akan langsung membahas, Pak Mahfud, soal yang pertama terlebih dahulu. Ini 1 tahun Jokowi Maruf Amin, Pak. Ada gelombang demonstrasi yang begitu masif terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pemantik dari reaksi publik ini salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, Pak Mahfud, yang memang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana sebetulnya Pak Mahfud melihat gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini, Pak? Tidakkah ini kemudian mengganggu stabilitas dan juga ada kegaduhan di ruang publik yang terjadi karena pro kontra kontroversi Undang-Undang Omnibus Law yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, Pak? Ya kalau mau dibilang mengganggu ya karena begini kan pemerintah tuh kan sebenarnya sekarang ini sedang membuat kebijakan memberlakukan aturan larangan untuk berkumpul gitu. Apa yang digunakan tuh untuk protokol kesehatan jangan dilanggar, itu undang-undangnya banyak gitu. KUH pidana ada, kemudian undang-undang kebencanaan ada, undang-undang wabah penyakit menular ada, semuanya ada ancaman hukumannya. Nah tapi yang ini kan lalu sulit dihindari unjuk rasa itu karena ada undang-undang lain ya yang memberlakukan bahwa unjuk rasa itu untuk menyatakan pendapat kan tidak dilarang. Bahkan dilindungi oleh undang-undang nomor 9 tahun 98. Jadi kalau mau dikatakan mengganggu, tetapi ya menurut saya berlebihan kalau orang mengatakan setahun pemerintahan Jokowi banyak unjuk rasa gitu. Sebenarnya sejak dulu, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sejak zaman Habibie sampai sekarang ya, begitu Pak Harto jatuh itu tidak ada presiden yang sepi dari demo. Ya Habibie hampir selama masa tugasnya juga di demo terus, Gus Dur juga sampai juga lengser, zaman Mbak Mega juga sama. Jadi demo-demo itu di era reformasi itu memang menjadi model yang kemudian memang dibukakan pintunya pada tahun 98 itu. Karena pada zaman Pak Harto orang mau demo takut, maka dibuatkan undang-undang. Jangan takut kamu demo nih, kita buatkan undang-undang nomor 9 tahun 98. Jadi ya biasa aja lah ada demo begitu. Kan memang tidak ada ya ceritanya undang-undang yang tidak ditolak oleh rakyat. Ada undang-undang langsung disetujui oleh seluruh rakyat itu tidak mungkin. Itulah sebabnya karena tidak semua pendapat itu bisa langsung disetujui, maka kita lalu memilih demokrasi untuk menentukan mekanisme yang demokratis. Karena demokrasi itu orang boleh berbeda tapi nanti ada cara penyelesaiannya. Demokrasi itu penyelesaiannya ya nomokrasi, hukum. Gitu. Nah itu sekarang yang sedang kita lakukan. Ya baik Pak Mahfud, tapi mengganggu di sini dalam arti karena banyak yang kecewa Pak terhadap produk undang-undang tersebut yang dianggap kemudian merugikan buruh, merugikan masyarakat, atau katakanlah kita kembali ke undang-undang KPK yang juga ketika itu Presiden didesak untuk mengeluarkan Perpu juga tapi tidak mengeluarkan Perpu karena kemudian ini dianggapkan mengkerdilkan KPK. Artinya ada rasa kekecewaan publik Pak. Ya biasa, ada kekecewaan publik kan itu fakta gitu ya. Sejak dulu kan juga begitu, ada kekecewaan publik. Waktu Pak SBY mau lengser itu demonya juga luar biasa kan, ketika undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya itu sampai di voting juga di dalam pengambilan keputusan tentang itu. Memang kalau mau dituruti semua undang-undang itu ya dicabut kalau nunggu semua orang setuju. Itulah sebabnya ada mekanisme nomokrasi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah di dalam negara demokrasi itu agar keseluruhan perbedaan pendapat itu dikanalisasi ke dalam satu keputusan yang sah.
Oke. Nah itulah sebabnya Indonesia itu di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu disebutkan Indonesia adalah negara demokrasi kan. Hmm. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian ayat 3 menyebut Indonesia adalah negara hukum. Yang kedaulatan rakyat itu demokrasi, negara hukum itu demokrasi. Itu satu pasangan yang tidak bisa dihindarkan. Oke. Oleh sebab itu silakan berunjuk rasa, tetapi jangan langgar hukum. Karena kalau hukum dilanggar, itu nanti banyak kita semua jadi menyesal bersama kalau hukum dilanggar lalu tidak ada yang menegakkan gitu. Nah, Oke. pemerintah pada posisi itu di mana-mana. Mhm. Begitu. Baik, Pak Menko, artinya Anda melihat 1 tahun ini dari segi politik hukum dan keamanan masih taraf yang baik-baik saja, masih everything still under control begitu, Pak Mahfud, atau bagaimana? Oh iya, under control. Saya kira memang kan tidak ada sesuatu yang gitu. Bahwa ada situasi yang mengkhawatirkan itu tidak hanya karena undang-undang, kadangkala karena ada teror gitu ya. Dan banyak hal lagi gitu. Di era sekarang ini kan memang rakyat itu boleh bersuara apa saja. Jalurnya itu bisa medsos, lalu berkumpul lewat medsos, bertemu di suatu tempat gitu, kumpul menyatakan ini, kan undangannya pakai medsos saja kalau sekarang gitu. Jadi ya itu salah satu yang tidak bisa dihindari dan kita harus menerima itu sebagai satu kenyataan, asal juga jangan melanggar hukum gitu aja. Oke, baik, Ya. Pak Mahfud, tapi yang jelas tidak semua melihat 1 tahun ini baik-baik saja. Beberapa kalangan menyoroti juga soal penangkapan sejumlah pegiat kami misalnya, atau yang melakukan aksi demonstrasi kemarin. Ada Jumhur Hidayat di sana, ada Syahganda Nenggolan. Ini dianggap Pak pemerintah represif. Bagaimana Anda menjawab soal tudingan tersebut? Ya tidak apa-apa soal tudingan seperti itu, ya biasa saja kan. Saya katakan tadi hukum harus ditegakkan. Karena dulu ada di suatu daerah itu ya, karena mau demokrasi, bupatinya itu bilang ya karena nuruti syarat usul-usul dari LSM itu, biarkan aja orang demo, tidak apa-apa katanya. Itu kan hak demokrasi, ini zaman reformasi, lalu polisi dilarang masuk ke kantor DPRD, polisi dilarang masuk ke kantor bupati gitu. Apa yang terjadi? Polisinya tidak datang, demonstrasinya anarkis, pegawai-pegawai kewalahan di kantor bupati, di kantor itu dirusak semua. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Itu karena demokrasi katanya. Tapi sesudah bupatinya mengeluh, ini karena saya ikut saran Anda. Lalu siapa yang memberi saran itu? Anak-anak SM hanya bilang begitu, ya salah Anda katanya, saya kan hanya usul gitu. Nah tidak boleh lagi besok ada orang saya hanya usul gitu. Pokoknya harus diantisipasi, kalau melanggar hukum ya ditegakkan hukum kepadanya gitu. Kan tidak, saya kira akan lebih bagus ya, akan lebih bagus hukum itu ditegakkan kepada siapapun yang melanggar hukum agar ketertiban itu terjamin gitu. Meskipun dianggap seringkali Pak Mahfud undang-undang ITE yang diobral itu untuk mengkriminalkan orang katanya Pak Mahfud. Itu bagaimana Anda menjawab itu? Termasuk juga ujungnya adalah pemerintah disebut berbau-bau otoritarianisme sekarang Pak. Ya sejak dulu kan selalu dibilang begitu. Bung Karno dulu juga mengeluarkan undang-undang darurat sering, Pak Harto juga mengeluarkan begitu. Semua perintah selalu dituju dengan menggunakan undang-undang untuk membungkam. Tapi itu tidak apa-apa, karena saya juga dulu begitu. Saya dulu ngeritik siapa saja kalau pemerintah itu tidak benar. Nah sekarang dikritiknya tidak apa-apa. Pemerintah harus tetap pada tugasnya, ya, agar negara ini aman. Anda bayangkan begini coba, kalau misalnya seperti di Sarinah itu ada 2 halte bis dibakar. Atas nama demokrasi apakah tidak ditangkap begitu? Nah sesudah ditangkap dicari siapa yang menggerakkan kamu begitu. Siapa yang membiayai kamu, siapa yang menunggangi kamu. Dari situ akan ketahuan, kan gitu. Nah sesudah itu ya di cross check, dipanggil gitu. Kalau ada 2 alat bukti yang cukup ya ditahan sampai nanti dibuktikan di pengadilan, dia boleh membela diri. Gitu kan. Sekarang ini memang serba susah. Dulu kan ini saya ingat seorang teman di DPR yang sekarang dulu mantan wakil ketua DPR, sekarang enggak lagi ya, sudah bikin partai sendiri. Misalnya ketika Ratna Sarumpait itu dulu
babak belur di sore hari. Lalu yang dituduh kan waktu itu pemerintah. Itu pemerintah harus dibongkar ini secepatnya. Nah itu kan sudah itu pemerintah besok paginya ngomongkan nanti jam 1 akan diumumkan apa yang terjadi sebenarnya. Kita sudah tahu kata pemerintah. Lalu orang yang nyuruh cepat bongkar itu marah lagi. Loh kok cepat sekali, ini pasti rekayasa katanya. Lah gimana sih kalau cepat dimarahi, kalau lambat dimarahi. Tetapi itu biasa saja yang begitu itu. Nah oleh sebab itu ya pokoknya kita harus pada tracknya saja lah. Ada aturan-aturan hukum yang harus ditegakkan. Gitu. Nah Pak, bicara soal siapa yang menunggangi tadi, yang tadi Bapak sempat sebutkan, yang juga Pak Mahfud sempat katakan di beberapa media sebetulnya. Dari pernyataan intelijen, sudah tahu siapa ketemu siapa, ngomong apa, di mana, itu semuanya ada. Sebelum ada penangkapan, Anda mengatakan ada pelaku lapangan, ada aktornya ada 2. Nah ini kemudian Pak, soal menunggangi aktor-aktor ini menjadi bola liar politik Pak, karena setelah disebutkan pemerintah tidak menyebutkan siapa sebetulnya, bahkan ditantang sebut saja sebetulnya siapa yang menunggangi kalau memang ada begitu. Bagaimana jawaban Anda Pak? Nah, kalau nyebut orang sebelum ditangkap, sebelum dipanggil polisi kan tidak boleh. Sekarang kan udah banyak yang ditangkap, yang dipanggil. Bukan hanya di Jakarta, di berbagai daerah. Ya itu jawabannya. Kalau saya suruh nyebut orang yang belum ditangkap tidak boleh, bisa jadi masalah. Secara hukum tidak boleh. Bagaimana Anda bilang kok tidak ada yang ditangkap hanya bilang itu yang ditangkap sekarang di Jakarta 8 orang. Gitu. Oke. Jadi tidak menyebut nama, tapi kemudian apa yang terjadi di proses hari ini itulah yang kemudian dimaksud oleh pemerintah Pak Mahfud. Oh pasti dong. Sebelum ditangkap kita kan sebentar lagi akan ada orang ditangkap. Karena itu berdasar laporan intelijen. Ya. Kita sudah punya semua apa yang dilakukan, baik melalui medsos maupun melalui pertemuan-pertemuan dan pidato-pidato arahan-arahan. Mungkin ini coba kalau saya bercerita ini ini ada yang pasti gamang ini. Ini ada orang bercerita begini nih, tokoh besar. Ketika terjadi demo tanggal 8 itu ketangkap suaranya ketika dia ditelepon oleh anak buahnya di sebuah daerah. Pak, gimana ini kita mulai nih, demo sudah bergerak, bagaimana kita mulai beraksi? Lalu orang itu menjawab begini, ini ketangkap, ada rekamannya. Sebentar dulu, demo-demo itu baru embun, katanya. Sebentar lagi nunggu akhirnya kita gulingkan pemerintah ini. Ada yang mengatakan begitu. Nah sekarang ini kan serba canggih, dan itu alat-alat begitu negara itu punya. Ya, alat negara punya alat-alat yang seperti itu, dan itu dibenarkan oleh undang-undang untuk punya hal seperti itu gitu. Ketika kita melihat gerak-gerik seseorang mencurigakan, lalu dibuat prosedur yang ini coba disadap nih, menerima telepon dari siapa, jam berapa dan sebagainya. Nah, dan seperti ini kita tahu siapa yang kemudian dalam satu pertemuan membagi uang sekian, ini kasihkan ini bergeraknya dari sana, ini cari martir di sana dan sebagainya. Ya kita tahulah, masa kita mau sembarangan. Nah oleh sebab itu saya sudah bilang sejak awal, jangan minta ke saya nyebut orangnya, nanti aja lihat satu persatu gitu. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja gitu. Mungkin kalau suatu saat orang yang sekarang berkuasa, yang sekarang oposisi gitu, lalu besok berkuasa, pasti harus melakukan hal yang sama. Karena tidak boleh negara itu membiarkan anarkisme, tapi harus toleran terhadap setiap aspirasi. Saya kira yang kita lakukan itu. Kalau kita tidak melakukan penangkapan, penghalangan terhadap itu, pasti chaos. Nah kalau chaos itu berbahaya. Tadi malam di sebuah stasiun televisi saya sudah mengatakan ada sebuah kaidah fikihiyah gitu yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah. Situ nasanawat bi imamin jahil afdalu min lailatin aw min sa'atin bila imam. 60 tahun kamu punya pemerintah yang jelek, kurang baik, tidak sempurna. Itu jauh lebih baik daripada 1 jam aja kamu tidak punya pemerintah yang bekerja. Karena kalau pemerintah tidak bekerja, kalau melihat kerusuhan itu, bayangkan aja pemerintah diam. 1 jam udah berhenti, biarkan orang demo 1 jam. Itu kantor-kantor sudah dijarah, toko dijarah, rumah dibakar, polisi dilucuti senjatanya, tentara dilucuti senjatanya. Sesudah 1 jam orang sadar, udah sekarang berhenti mogok, mari bekerja lagi para polisi, tentara udah habis tuh, negara udah habis.
nggak bakalan pulih lagi. Oleh sebab itu harap dimaklumi kalau tindakan-tindakan anarkis itu kita tindak itu. Oke, Itu jadi tugas. Bagi saya ya. sebagai seorang aktivis berat melakukan itu, gitu. Tetapi akan lebih berat lagi akibatnya kalau saya tidak mengatakan itu, tidak melakukan itu, tidak memerintahkan itu. Gitu. Oke. Jadi pemerintah punya atau Anda mau mengatakan ada dasar hukum yang kuat sehingga kemudian memang perlu melakukan perlawanan karena untuk menjaga stabilitas keamanan saat itu. Begitu maksud Anda, Pak Mahfud? Bukan melakukan perlawanan, melakukan pengamanan. Kalau Pengamanan. pemerintah masa melawan, itu mengamankan namanya. Oke. Iya, betul. Ya. Betul. Baik, Pak Mahfud MD. Jadi untuk mengamankan situasi mereka itu harus ditindak. Oke. Dan kan nyatanya itu terlihat ya secara kasat mata pengacau itu kan sudah jelas ketika ditangkap, ketika mereka membuat kekacauan. Itu yang di Banten itu ada yang di Banten itu botol kaca dilempar ke muka seorang polisi, polisinya babak belur, luka, kejar anak itu ketangkep. Tapi untung nggak dihajar, apa dipeluk anak itu diajak bertegur, ayo Allahu Akbar. Ada polisi yang humanis begitu. Tapi itu bahaya sekali loh. Dan yang melakukan itu kan banyak yang kemudian ditangkap. Kalau tidak salah sekarang ini 177 orang dari ratusan orang itu yang kemudian terbukti, bisa dibuktikan gitu dengan alatnya, ada videonya, kemudian diberita acara, itu sudah ditahan sekarang sebagai tersangka karena memang melakukan itu gitu. Oke, baik, Pak Mahfud, itu tadi adalah jawaban dari Pak Mahfud melihat atau terkait aksi demonstrasi yang terjadi belakangan, terutama di 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin. Di segmen berikutnya, Pak, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan bicara soal pilkada serentak, Pak. Ini juga masih banyak yang khawatir, Pak. Pemerintah tetap mau jalan terus, tapi kemudian COVID masih tinggi, dan soal penangkapan atau kasus red notice Joko Chandra. Tapi kita bahas nanti, Pak Mahfud. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Pak Mahfud, saya masih ingat ketika kampanye Pak Presiden Jokowi itu menawarkan 5 program, Pak, di bidang penegakan hukum. Di antaranya yang kami catat adalah soal sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, terpercaya, melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penghormatan dan pemulihan HAM, dan juga budaya sadar hukum, Pak. Tapi kalau kita bicara saja, Pak, dari kasus Joko Chandra yang kemudian memantik reaksi dan sorotan publik yang begitu tinggi, ini melibatkan aparat penegak hukum, Pak, di level tertinggi dari institusi yang berbeda-beda. Dengan kondisi demikian, Pak, bagaimana bisa mewujudkan mimpi Presiden tadi itu, Pak? Nah, justru itu dalam rangka mewujudkan mimpi Presiden tadi untuk membangun hukum, menegakkan hukum secara lebih akuntabel. Kenapa justru kasus Joko Chandra itu seharusnya menjadi pujian loh prestasi pemerintah. Karena Joko Chandra ini lari sudah 12 tahun. Sudah lewat beberapa presiden dia lari, baru sekarang ditangkap. Gitu. Dulu orang mengatakan ketika Joko Chandra muncul, waktu itu, mana itu Menko Polhukam itu tidak bakalan mampu, paling dilepas lagi. Dia main mata katanya. Sesudah itu kita tangkap. Nah, lalu anak dari tangkapan itu lalu lahir tersangka Pinangki, lahir tersangka Anita Kolopaking, lahir Tommy Sumardi, tersangka. Lalu ada 2 jenderal. Apakah ini mau dianggap problem? Bukankah memang ini yang diinginkan oleh masyarakat, gitu? Ya. Itu kalau mau bicara penegakan hukum, kok nangkap orang kok lalu dianggap sebagai kegagalan? Itu sebelum itu Anda tahu Maria Pauline itu lari sejak tahun 2003, ketangkap sesudah 17 tahun gitu. Dulu nggak ada orang peduli, sekarang kita tangkap gitu. Artinya apa? Lalu orang kalau mau nyalakan itu kok bisa terjadi orang seperti Maria Pauline? Pada saat terjadi itu kan sudah lama. Kita justru yang menyelesaikan, yang menangkap gitu. Karena kita tidak main-main. Siapa yang terlibat, kalau ada di polisi, kita selesaikan polisinya, ada di kejaksaan, kita selesaikan kejaksaannya. Tapi Anda jangan berpikir saya bisa menyelesaikan
korupsi di pengadilan, karena pengadilan itu di luar urusan pemerintah. Sekarang ini kan orang, wah penegakan hukum ini macet, kenapa? Wah, para koruptor dibebaskan semua. Itu urusan Mahkamah Agung, bukan urusan pemerintah. Ya, Mahkamah Agung itu adalah lembaga tersendiri yang menurut konstitusi merupakan lembaga negara yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan, terpisah dari presiden. Nah, kita akan coba Anda bayangkan, kita sekarang mengajukan ke pengadilan korupsi di Jiwasraya. Pemerintah bisa memotong tangannya sendiri sekarang ini. Dulu coba saya ingin tahu mana yang dipotong. Sekarang kita ambil meskipun tangan kita masukkan ke penjara. Sudah 4 orang sekarang divonis hukuman seumur hidup. 2 lagi karena sidangnya ditunda. Sebentar lagi juga akan sama hukumannya. Terus gimana caranya? Caranya apakah penegakan hukum itu artinya melupakan yang lama? Kan tidak juga gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai jawaban, bukan dengan maksud untuk mengatakan sekarang ini penegakan hukum sudah bagus. Enggak. Tetapi bahwa capaian-capaian selama kalau saya sih katakannya 10 bulan sih, karena kita kan 2 bulan di tengah itu kan tidak bisa bekerja apa-apa ya. Sejak bulan pertengahan Maret sampai pertengahan Juni itu kan tidak bisa keluar sama sekali. Jadi kita mulainya bekerja di akhir Oktober, lalu bulan Maret, April, Mei nggak bisa apa-apa. Kira-kira 10 bulan aja lah yang bisa bekerja agak terfokus gitu. Meskipun sampai sekarang kita belum ngantor loh. Saya belum ngantor juga ini. Karena menyesuaikan dengan situasi COVID. Oke, baik. Itu tadi soal kasus yang kemudian Joko Chandra dan Jiwasraya yang juga menurut Pak Mahfud sebetulnya itu menjadi capaian sebetulnya ya Pak ya di 10 bulan ataupun 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Iya. Oke, nah ini yang terbaru Pak Mahfud MD kalau kita bicara soal penegakan hukum juga ya atau Polhukam terkait pembunuhan atau terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani sudah ada rilisnya Pak ini informasi dan fakta-fakta yang Anda sampaikan ini yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat Pak meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Setelah rilis ini, setelah ada dugaan keterlibatan oknum aparat, apalagi setelah ini Pak? Apakah pemerintah kemudian berani membongkar siapa kemudian bagaimana keterlibatan aparat di sana? Oh pasti kita sudah koordinasi dengan Polri. Tindak kejahatan yang terjadi di Intan Jaya itu supaya dibongkar dan dibawa ke pengadilan siapapun pelakunya. Dan kebetulan memang ada oknum aparat yang diduga. Kita tidak katakan yang telah melakukan, karena kalau telah melakukan itu artinya produk hukum. Ini kan hasil investigasi yang diduga terlibat ikut dalam pembunuhan pendeta Yeremia itu. Nah, kita berikan nama-namanya ke polisi, kita berikan nama-namanya ke Panglima gitu ya. Agar itu diproses, yang ke polisi itu proses hukum pidananya, yang ke Panglima TNI itu untuk proses hukum administrasinya. Kalau mau ada mutasi, kalau ada pemecatan, ada penggeseran dan sebagainya itu kan sudah hukum administrasi. Pidananya kita serahkan ke polisi gitu. Dan sekarang rasanya sih sudah berjalan, karena ketika kasus itu mulai dibongkar, lalu ada temuan-temuan, waktu itu Puspom TNI-nya itu ikut menjadi tim di dalam penyelidikan ini. Kemudian kalau ada kasus itu lalu diserahkan, silakan proses hukum, silakan proses hukum. Jadi enak. Kalau dulu Anda pernah enggak mendengar yang begitu-gitu gitu. Nah, sekarang kita lakukan itu. Meskipun kita tahu pasti banyak orang menyatakan wah itu kurang, ya sudahlah. Pokoknya kita sudah melakukan itu. Coba kalau Anda masih ingat, apa ada yang pernah melakukan seperti itu di Papua pemerintah? Gitu selama ini kan enggak, selalu saling tuding kalau ada ini kemudian menjadi agenda Komnas HAM, kemudian menggantung-gantung enggak jelas. Nah, kita bikin investigasi sendiri sekarang. Gitu. Meskipun baik Pak Mahfud, meskipun bisa jadi ada kemungkinan bahwa keterlibatan oknum aparat ini tidak bergerak sendiri begitu. Artinya kan aparat umumnya bekerja atas komando dari atasnya lagi. Nah, itu bagaimana, Pak? Nanti biar diperiksa di kantor polisi, di proses hukum itu kan bisa dibongkar apakah dia bergerak sendiri ataukah
kalau istilah di dalam hukum humaniter itu, apakah itu bergerak secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau bergerak sendiri, tanpa komando, itu namanya kejahatan, kriminalitas. Tapi kalau direncanakan oleh institusi atas perintah atasan, itu namanya pelanggaran HAM. Nah, kadang-kala orang tidak paham nih bedanya pelanggaran HAM dan kriminalitas. Jadi begini, kalau kriminalitas itu pelanggaran HAM juga, tapi dilakukan tidak terstruktur, tidak sistematis, dan tidak masif. Kalau kejahatan HAM, pelanggaran HAM itu dilakukan, direncanakan oleh atasannya, disuruh anak buahnya, ditunjukkan cara-caranya, itu sistematis namanya. Dan yang menjadi korban masif, misalnya satu kelompok etnis, suku Asmat atau suku apa, itu baru. Nah kalau orang melakukan secara perorangan itu kriminal biasa. Di hukum manapun di dunia begitu, oleh sebab itu diserahkan ke polisi. Oke. Gitu. Oke. Dan ini prosesnya masih berjalan ya, Pak? Sekarang masih berjalan, Mas. Masih sudah mulai lah. Polisi kan sebelum kami mengumumkan sebenarnya beberapa sudah mulai diperiksa, mulai diproses lah di apa namanya di kantor polisi untuk proses penyidikan. Ya, baik. Gitu. Pak Mahfud MD, terakhir Pak, kita bicara soal pilkada serentak Pak, yang pemerintah tetap menginginkan ini sesuai dengan jadwal, jalan terus nanti di bulan Desember untuk pemilihannya. Sementara di sisi lain banyak sekali sejak awal resistensi yang datang dari kelompok masyarakat untuk lebih baik menunda saja dengan berbagai alasan, terutama soal COVID-19 ini Pak. Apakah bisa menjamin Pak pemerintah bahwa penyelenggaraan pilkada ini bisa aman-aman saja, bisa kemudian tidak menimbulkan masalah baru, klaster baru, apalagi dilakukan di tengah pandemi COVID-19, Pak Mahfud? Kita alhamdulillah kalau melihat angka sampai saat ini, ya pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan sampai saat ini ya, itu dapat dikatakan sangat kecil. Dulu orang kan khawatir nih kalau ada pilkada, ada kampanye, dangdutan, ada orang uyuk-uyukan, berdesak-desakan. Ini ternyata itu tidak ada. Ada di situ tapi bukan kampanye. Yang pilkada ini coba Anda catat nih angka. Ada 309 kabupaten kota yang sekarang terlibat kampanye. Kenapa? Karena 270 itu adalah kabupaten kota, sedangkan 9 itu provinsi. Nah 9 provinsi itu kan meskipun ada kabupaten dan kotanya tidak ikut pilkada, dia ikut kampanye gubernur. Itu 309. Dengan 670 pasang. Coba kalikan 670 pasang kali 309 sudah berapa event kampanye. Dikalikan 30 hari ini sebulan. Ditemukan kasus cuma kira-kira 220 gitu. Dari ratusan ribu kampanye, ratusan ribu kegiatan, tidak sampai 0,02% peristiwa-peristiwa pelanggaran. Itu sudah termasuk orang lupa pakai masker, orang berdesak-desakan gitu, misalnya ditentukan boleh berkumpul maksimal 50 orang, ternyata yang hadir 53 gitu. Nah kayak gitu tuh sudah pelanggaran. Itu pun jumlahnya itu hanya sekitar 200-an lebih sedikit gitu selama sebulan ini. Anda bayangkan dengan unjuk rasa yang terjadi di luar urusan kampanye gitu. Yang terjadi di luar urusan kampanye pilkada itu banyak sekali. Sekarang jauh lebih banyak dari pilkadanya. Nah oleh sebab itu kita insya Allah optimis tanggal 9 bulan 12 itu kita akan pemungutan suara pilkada gitu. Ya sudah melalui perdebatan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi di antara setuju dan tidak setuju itu kita tentu harus mengambil keputusan. Dan secara institusional keputusan itu sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu sudah ketemu. Dan sekarang sudah jalan. Ya mudah-mudahan sampai dengan tanggal 9 Desember nanti semuanya berjalan seperti sekarang aja, aman-aman. Kita malah lebih pusing sekarang mikirin protokol kesehatan bukan yang di pilkada gitu. Yang pilkada hampir tidak ada loh sesudah tanggal 23 September itu. Nah, ya kecil-kecil aja ada. Ada orang jogetan gitu, polisi joget, bupati joget, itu tidak pilkada. Seperti bupati mana kemarin tuh jogetan rame-rame tidak pakai masker, itu adalah hari ulang tahun temennya.
Yang di Pasuruan tuh juga begitu, polisi ikut. Itu tidak ada urusannya dengan pilkada. Yang pilkadanya aman-aman aja karena tiap hari Jumat saya koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, kontak ke seluruh Indonesia. Kadang-kadang rapat virtual, tapi kadang-kala kita teleponnya langsung ke bupati atau gubernur yang misalnya di situ ada peristiwa ini, kita lihat lewat WhatsApp misalnya, lewat Twitter ada telepon, segera diatasi gitu. Nah itu sekarang soal pilkada itu. Mudah-mudahan terus baik aja. Ya, baik Pak Mahfud, terakhir kita yakin dan tahu juga pasti masih banyak Pak pekerjaan rumah pemerintah, terutama di bidang penegakan hukum, politik dan juga keamanan di tahun-tahun berikutnya pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Apa saja Pak kira-kira yang kemudian hal-hal dari Anda yang ini memang masih pekerjaan rumah masih harus banyak dilakukan, diperbaiki atau mungkin dievaluasi, kira-kira apa saja Pak yang menjadi fokus ke depan Pak Mahfud? Satu, penegakan hukum bagi saya penting karena saya berpendapat kalau urusan materi hukum itu kan ada 3 ya, ada materi hukum, legal substance, ada legal structure, ini struktur aparatnya, lalu legal culture, budaya hukumnya. Kalau saya lihat isi hukum kita itu kalau dilaksanakan dengan konsisten udah baik. Nah yang sekarang yang jadi masalah itu aparat penegak hukumnya. Oleh sebab itu, ya yang saya pikirkan itu sekarang adalah bagaimana agar aparat penegak hukum itu bisa disiplin semua, objektif, jujur, jangan sampai kalau ada Reinhard ngelapor langsung diproses, kalau yang melapor Joni tidak diproses. Nah itu terus terang masih menjadi catatan kami gitu. Kalau si ini diperlakukan istimewa, ini tidak. Kalau ini perkara dikesampingkan, yang itu dikedepankan. Nah yang ini lebih penting daripada kita berbicara, mari kita rubah undang-undang ini. Ini sebenarnya sekarang pada legal structure, masalah kita ini pada legal structure kalau pembangunan hukum itu ya, bukan pada legal substance. Kalau substance saya sejak dulu sudah bilang, kalau legal substance sih hukum kita tuh sudah baik karena semua orang punya ide lalu dijadikan undang-undang. Ada ide ini bagus, jadi undang-undang. Ide itu lagi bagus, jadi undang-undang. Nah sekarang kok masih jelek karena yang buruk di structure, di aparatnya. Pejabat-pejabatnya, aparat penegak hukumnya. Nah saya sekarang sedang berpikir bagaimana ini memperbaiki legal structure ini. Kalau pada materinya saya sudahlah semua undang-undang itu bagus lah kalau diikuti filosofinya gitu. Itu aja kalau saya. Baik, Pak Mahfud terakhir lagi singkat saja. Jadi kalau kemudian dianggap 1 tahun Jokowi Maruf Amin ini dianggap gaduh, apa jawaban Anda Pak? Ya tidak apa-apa, kegaduhan politik itu bagian dari demokrasi. Gitu. Tidak apa-apa. Kalau tidak gaduh malah sepi, dibilang negara otoriter, membungkam. Tidak apa-apa. Oke, baik terima kasih banyak. Baik Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, terima kasih banyak Pak sudah berbagi dan meluangkan waktu bersama kami di CNN Indonesia Pak. Kita akan tunggu seperti apa pemerintah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tadi juga sudah Pak Mahfud mention dan juga sampaikan. Terima kasih banyak Pak Menko Polhukam. Sehat. Ya. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.